dari Jalan Mongisi 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Diajeng garwanipun Kakang malam jemah tek udan rimis-rimis. Udan rimis-rimis lapo? Yo wayahe sunah rasul to yo. Nang ayo nang kene. Alah sunah rasul ora mikir nang ngene iki. Wayahe ngrungokno jimat kok. Kuwi panganan apa neh kuwi? Lah kok lali apa enceno piye to iki? Jimat kuwi lho, sajian malam Jumat sing ana setan-setane kuwi lho. Walah, diwas medeni wong pisan kuwi. Iki apa to, Gang? Kok ngusel-ngusel barang iki lho? Ndarana. Lah jemberi wong kelekem kecut. Jimat, sajian malam Jumat. Takut. Jimatku di mana, Jimat? Ih, suara apa itu? Aduh, bulu kuduku berdiri. Siapa kamu? Kamu yang mengambil jimatku? Enggak, Mbah. Saya enggak ngambil jimatnya Mbah Dukun. Pasti kamu yang ambil jimat. Pasti kamu yang ambil jimatku. Cepat, berikan jimatku. Enggak, Mbah. Ampun, Mbah. Jimatnya Mbah Dukun ada di Istana FM, Mbah. Hah? Di Istana FM? Sumingkir, opo kang olodo lunga? Opo sing ora peci sumingkir? Mohon perhatian, jimat sajian malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan. Bulan sudah tak bersinar lagi. Hanya awan hitam tipis yang tampak berayun, beriring. Ketika angin malam berdesir mengusik rimbunan semak tua yang mengering, sesekali terdengar sayup jerit burung malam menyeruak membelah keheningan. Saat sejuk embun mulai membasahi malam yang tengah terlelap, gurat keheningan alam seketika lenyap tatkala remang cahaya suluh membias di pekatnya malam. Riuh lolongan anjing-anjing kampung menyala garang. Inilah malam Jumat Kliwon, malam yang penuh dengan keangkeran, penuh dengan keramat, dan sebuah malam yang dijejali aroma mistis dan menyimpan berjuta misteri. Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri.
Kembali tim Jimat menyapa Anda. Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon, malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Saya Ki Banu Asmoro. Terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Di malam hari ini Anda bersama saya yang lagi menyaksikan live streaming di channel YouTube Radio Istana. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan mengaktifkan tombol loncengnya. Siaran malam ini juga bisa Anda dengar melalui live streaming Radio Istana Bojonegoro.com. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres dimanapun Anda berada yang lagi absen di grup Facebook Jimatres Istana FM. Nanti akan saya absen satu persatu. Dan sesi penerawangan Anda bisa ikuti nanti malam ini, malam Jumat Kliwon. Bagi jimatres-jimatres yang punya cerita-cerita misteri, baik pengalaman pribadi atau mungkin orang lain, kirimkan saja ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, Jawa Timur, atau bisa inbox saya di Facebook Ki Banu Asmoro. Malam ini malam Jumat Kliwon, malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Saya akan melanjutkan lagi cerita misteri mengenai pesugihan perias pengantin ngunduh jiwa. Sesaat lagi Anda ikuti untuk bagian yang ke-11. Ki Banu Asmoro dari studio siar Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, Jawa Timur, tentunya mengucapkan selamat mengikuti acara Jimat, sajian malam Jumat yang menguak tabir-tabir misteri. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis Restu Wiratmaja dengan judul Ngunduh Jiwa, seri yang ke-11. Saat Ustadz Sumantri mendengar kata tidak baik tentang Rahayu disampaikan Pak Sumardi, mimik wajahnya benar-benar berubah. Maaf, saya lepas kendali. Ustadz Sumantri pun mengulurkan tangannya ke arah Pak Sumardi. Akan tetapi Pak Sumardi sendiri tidak mau menerimanya. Ia lebih memilih untuk bangun sendiri dan kembali terduduk sembari menatap tajam ke arah Ustadz Sumantri. Mungkin sampai di sini saja. Kau boleh pulang. Kita belum membahas jauh tentang demit manten dan semuanya. Mengapa harus buru-buru? Tanya Ustadz Sumantri. Aku tidak memerlukan orang yang mudah tersulut amarah jika kenyataan yang terjadi itu benar adanya. Maksudmu kau menyamakan kematian dari Rahayu sama dengan Kusumawati? Mereka berdua sama-sama tumbal yang diajukan oleh orang tuanya. Aku belum meyakini akan hal tersebut. Namun istriku memiliki jawaban yang tepat akan apa yang tidak kamu ketahui untuk kedepannya.
Diam-diam Ibu Sumi membenarkan peringatan keras dari suaminya. Ia bahkan tidak menyalahkan suaminya jika penyebab kematian dari Rahayu oleh sebab tumbal yang diajukan oleh Mbah Sor. Peringatan keras itu membuat Ustadz Sumantri akhirnya keluar dari rumah dengan wajah penuh penyesalan. Amarahnya telah menenggelamkan dirinya ke dalam jurang penyesalan terhadap apa yang telah ia lakukan kepada Pak Sumardi. Sedangkan Pak Sumardi dia masih memegangi lehernya yang sempat ditekan kencang oleh Ustadz Sumantri. Ia tidak menyangka jika Ustadz Sumantri adalah orang yang mudah tersulut dengan perkataan yang berkaitan dengan Rahayu. Bu, apakah ada perkataanku yang salah mengenai Rahayu? Sembari memegangi kedua tangan Pak Sumardi, Ibu Sumi menatap wajah suaminya dengan tatapan yang penuh perhatian. Ibu Sumi menjawab tidak. Dia menduga jika manusia-manusia itu hanya membela dirinya ketika berada dalam keadaan yang kesulitan. Sama halnya Mbah Sor, dia adalah orang yang penuh dengan kerugian. Bu Sumi yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan olehnya saat ini. Sementara itu di desa Wongso, rumah Mbah Sur. Mbah Sur memandangi langit yang sudah semakin gelap. Ia segera menyalakan lampu rumahnya satu persatu. Tidak lupa pula Mbah Sur menutupi satu persatu jendelanya. Semakin gelap rumah Mbah Sur semakin terasa mencekam. Terkadang dia sendiri merasakan hal itu tatkala waktu maghrib akan tiba. Langkahnya sangat pelan. Di lain sisi Mbah Sur menahan rasa sakit pinggangnya yang semakin hari dimakan oleh usianya yang sudah menua. Biasanya Mbah Sur akan menuju ke kamar belakang. Ia akan merapihkan sebuah kamar yang dulunya ditempati oleh seseorang yang sangat dicintainya. Mbah Sur membuka pintu kamar anaknya Rahayu. Perlahan ia menyalakan lampu kamar anaknya. Di kamar tersebut Mbah Sur masih sangat ingat jika anaknya sedang mengenakan pakaian pengantin untuk terakhir kalinya. Namun perlahan-lahan Mbah Sur ingin melupakan kenangan tersebut. Ia bahkan harus menelan pahit akan kenyataan yang sudah terjadi akan anaknya sendiri tatkala telah sirna di hadapannya saat ini. Di ruangan anaknya Mbah Sur telah mendesainnya menjadi ruangan pengantin lengkap dengan kelambu putih yang menutupi amben tempat tidurnya. Di bawah ranjang tersebut Mbah Sur biasa menyediakan berbagai macam sesajen yang harus ia sediakan tiap harinya demi keterangan sang anak. Mbah Sur merapikan tempat tidur anaknya. Namun dirinya merasa ada yang menjanggal tatkala hendak menyentuh sprei dari kasur milik anaknya yang sudah tidak terpakai selama 1 tahun itu. Di beberapa titik tertentu Mbah Sur melihat ada noda merah seperti darah. Lalu dia juga menemukan beberapa buah bunga melati yang sudah ada di kasur milik anaknya itu. Padahal tidak ada seorang pun yang menggunakan kamar itu sebelumnya. Jangankan menggunakan kamar tersebut, untuk memasukinya Mbah Sur memerlukan kunci dan juga gembok untuk membukanya. Melati? Darah? Ini milik siapa? Mbah Sur kembali meraba-raba bagian sprei dari kasur tersebut. Tangannya pun kini merasakan kejanggalan. Dia seperti memegang sesuatu yang ada dari dalam sprei berwarna putih tersebut. Rasa penasarannya benar-benar telah berada di ujung kepala. Mbah Sur pun perlahan memasukkan tangannya ke dalam sprei tersebut untuk menggapai sebuah benda yang ada di dalamnya. Tatkala tangannya sedang meraba-raba, Apa ini?
Mbah Sur pun menarik benda tersebut. Saat benda itu ditarik dari dalam sprei, betapa terkejutnya Mbah Sur ketika mendapati benda tersebut adalah sebuah cincin. Cincin? Tidak berselang lama saat dirinya mengambil cincin itu, lampu seluruh rumah menjadi padam. Pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Mbah Sur terkejut, namun ia kemudian jatuh tersungkur karena merasa ada yang mendorongnya dari belakang. Seluruh ruangan kini gelap. Tidak ada siapapun yang ada di rumah Mbah Sur. Hatinya mulai tidak tenang. Pikirannya memikirkan hal-hal aneh dan tidak masuk akal. Kedua tangan Mbah Sur memohon-mohon sembari menatap ke seluruh ruangan. Ia tahu ada yang datang ke rumahnya dengan penuh amarah. Siapapun itu bisa dipastikan itu adalah Rahayu. Rahayu, ibu izin membersihkan kamarmu ya nak. Biar kamu tidur pulas malam ini. Berulang-ulang kali Mbah Sur mengucapkan kalimat itu. Ia sama sekali tidak menyangka jika kedatangannya disambut oleh sesuatu yang sudah menunggunya. Dari luaran ruangan, Mbah Sur merasakan kehadiran seseorang yang datang. Suara langkah kakinya benar-benar terasa. Mbah Sur tidak tahu menahu siapa yang kali ini datang ke rumahnya setelah 1 tahun lamanya tidak pernah lagi mendapatkan teror yang mengerikan. Dan saat langkah kaki itu terhenti di dekat kamar, tiba-tiba Mbah Sur mendengar ada suara wanita yang dengan fasihnya mengeluarkan suara lantunan orang yang sedang menyanyikan kidung Jawa. Mbah Sur merasakan hawa merinding yang begitu pekat. Ia kemudian bergerak ke arah pojok ruangan. Pikirnya dengan menghindari jarak yang berdekatan dengan pintu dia akan terselamatkan. Selepas kidung Jawa itu selesai dinyanyikan, wanita tersebut tertawa lirih dengan tawaan yang benar-benar mengerikan. Mbah Sur segera membentuk kedua tangannya seperti layaknya orang sedang memohon ampunan. Sembari merendahkan kepalanya layaknya orang sedang bersujud ke lantai, Mbah Sur terus memohon ampun agar dirinya dikeluarkan dari kamar tanpa hambatan apapun. Gusti, kula nuwun, bebaske kula saking gangguan demit manten. Belum cukup di situ, pintu kamar digedor-gedor dengan keras dan dengan hebatnya. Air mata Mbah Sur menetes perlahan. Rasa takutnya benar-benar belum terhenti sampai di situ. Ia masih merasakan ketakutan yang luar biasa manakala suara gedoran pintu itu diiringi dengan suara tawaan yang mengerikan. Mbah Sur berteriak minta ampun. Dia memohon untuk meminta ampun dan membiarkannya lari dari gangguan tersebut. Namun gangguan belum cukup sampai di sini. Seluruh barang-barang yang ada di sekitaran ruangan Rahayu mendadak jatuh dengan sendirinya. Mbah Sur berkali-kali tertimpa barang-barang yang ada di sekitarannya, sampai-sampai dirinya tidak mengetahui harus bagaimana lagi untuk bisa lari dari ruangan ini. Gusti, kula nuwun paring kula keselamatan saking gangguan demit manten. Sembari menangis Mbah Sur berteriak meminta tolong. Akan tetapi suara pintu dan juga tawaan wanita itu masih benar-benar terasa jelas dan bertujuan menahan Mbah Sur untuk berada di ruangan tersebut sendirian. Hingga akhirnya pintu itu terbuka dengan sendirinya. Bersamaan dengan terbukanya pintu, lampu rumah kembali menyala. Akan tetapi Mbah Sur mendengar seseorang yang sedang menangis dari luaran. Suara tangisannya mirip dengan suara seseorang yang ia kenal. Rahayu? Tanya Mbah Sur saat dirinya melihat seorang wanita sedang terduduk di luar ruangan dengan mengenakan pakaian pengantin. Hati Mbah Sur sedikit ragu. Awalnya dia tidak ingin mendekatkan diri ke arah wanita tersebut karena ia tahu jika Rahayu sudah meninggal dunia.
Akan tetapi sifat keibuannya benar-benar telah membutakan pikirannya sendiri. Mbah Sur nekat mendekatkan tubuhnya dengan berjalan tertatih-tatih ke arah wanita tersebut. Rahayu, Sima kangen, Dok. Wanita itu terus menangis. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, seakan-akan menjadi sebuah tangisan yang memilukan bagi wanita tersebut. Namun Mbah Sur yang sudah berada dekat dengan wanita yang diyakininya sebagai Rahayu itu, terus memberikan kalimat-kalimat pengungkapan rasa dirinya atau rindunya terhadap seorang anak yang sangat dicintainya. Dok, itu kamu kan? Rahayu anakku. Saat Mbah Sur sudah berada dekat dengan wanita itu, tiba-tiba tangisan wanita itu berubah menjadi suara tawaan yang mengerikan. Mbah Sur kaget. Dia kemudian menghindar dan mundur beberapa langkah. Sido kangen aku pora, Mak. Dan wanita itu langsung membalikkan wajahnya ke arah Mbah Sur. Wajahnya sangat mengerikan. Seluruhnya menghitam dengan senyuman yang menyeringai. Urat-uratnya terlihat dengan jelas. Ia berjalan sembari menari-nari ke arah Mbah Sur dengan kedua tangannya memegangi bunga melati. Lantai mendadak menjadi bau amis. Muncul cairan yang berasal dari tubuh si sosok demit manten itu. Warnanya merah kehitaman, berbau sangat busuk dan anyir. Ternyata cairan itu bersumber dari bagian kemaluannya. Mak, Sido kangen aku pora. Mbah Sur terus mundur. Ia menggapai benda apapun yang ada di sekitarannya dan dilemparkan ke arah sosok tersebut. Akan tetapi tenaganya benar-benar tidak ada sama sekali. Mbah Sur tidak bisa berbuat apa-apa. Saat yang bersamaan senyuman demit itu menghilang bersamaan dengan tertutupnya pintu dan lampu di seluruh rumah kembali padam dengan sendirinya. Sosok tersebut merangkak ke arah Mbah Sur dengan cepatnya dan menggapai tubuh Mbah Sur. Lidahnya yang panjang langsung menjilati leher Mbah Sur. Rahayu, kowe wis mati. Demit manten itu langsung menatap ke arah Mbah Sur dan seraya bersamaan Mbah Sur juga menatap ke arah demit manten itu. Aku minta maaf, Nak. Lampu kembali menyala dengan sendirinya. Tidak ada suara atau apapun yang terjadi setelahnya. Sementara itu, JK sedang membersihkan kamar ibunya. Ia membereskan spray dan lain-lain. Pintu rumah yang semula tertutup kini terbuka bersamaan dengan suara seorang pria yang berjalan sempoyongan. JK, ambilkan minum JK. JK tahu bapaknya datang dalam keadaan mabuk. Entah lingkungan buruk apalagi yang membawa bapaknya ini menjadi pribadi yang sangat berbeda semenjak kematian Kusumawati dan juga Ibu Heni. Hanya saja jika tidak berani untuk berbuat apa-apa, dia hanya bisa menuruti semua perintah yang diberikan oleh bapaknya agar hidupnya bisa terjamin seperti apa yang telah dijalankannya saat ini. JK pun segera mengambil segelas air putih. Ia kemudian memberikannya kepada Pak Wikto yang sudah kelelahan dengan mulut yang benar-benar bau alkohol. Bapak mabuk lagi? Kamu jangan banyak tanya. Bapak lagi ngerasain hidup penuh dengan kebebasan, JK. Ucap Pak Wikto dengan suara telernya. Ia pun kemudian bangkit kembali. Walaupun beberapa kali tubuhnya sempat goyah dan hampir terjatuh, Pak Wikto masih bisa menahan diri dengan cara menyandarkan kedua tangannya ke dinding rumah. Pak Wikto menuju ke belakang rumah. Pikir jika bapaknya ingin buang air kecil, JK pun kembali menuju ke kamar ibunya. Saat dimana dirinya menutup pintu kamar ibunya dan kembali membereskan ruangan, JK mendengar suara aneh di luaran.
ia mendengar seperti ada suara orang yang sedang mengesot di lantai. JK pun langsung terdiam sejenak. Ia seperti terganggu dengan suara aneh yang baru pertama kalinya ia dengar. Kok ada suara orang ngesot ya? Akan tetapi suara itu tidak lama. Suara itu langsung menghilang. Yang terdengar adalah ocehan aneh dari bapaknya yang berada di kamar mandi. Pak Wikto yang masih dalam keadaan mabuk mulai mengoceh hal yang tidak-tidak. Ia bernyanyi-nyanyi sembari memainkan alat kelaminnya yang kebetulan sedang buang air kecil. Namun ia langsung terdiam saat pintu kamar mandi digedor dengan kencangnya dari luar. Pak Wikto pun terkejut. Ia rasa gedoran pintu itu berasal dari anaknya yaitu JK. Akan tetapi ia juga merasa itu tidak mungkin. Pak Wikto sangat mengenali anaknya yang benar-benar tidak akan melakukan hal demikian kecuali dalam keadaan hati yang sangat marah. JK goblok, bikin kaget aja. Pak Wikto pun kembali melanjutkan nyanyiannya. Kali ini dia seperti merasakan berada di puncak kenikmatan. Pasalnya alat kelaminnya seperti ada yang memeganginya dan perlahan-lahan membuat sebuah ritme yang mengarah kepada khayalan semata. Ah, enak banget. Pak Wikto belum sadar, tidak ada satu orang pun yang berada di kamar mandi. Dia baru menyadari saat JK memanggil namanya dari kejauhan. Pak, Bapak manggil JK. Dek, Pak Wikto langsung tersadarkan. Ia kemudian menatap ke arah bawah dan melihat sosok istrinya yang sudah meninggal dunia sedang memegangi alat kelaminnya. Setan! Pak Wikto kemudian kabur dari dalam kamar mandi dan berlari hingga dirinya tidak memikirkan apapun lagi. JK yang melihat bapaknya sedang berlari tanpa memakai celana dan pakaian dalam langsung bertanya-tanya. Pak, Bapak kenapa? JK, di kamar mandi ada ibu kamu. Ibu kamu barusan datang ke kamar mandi. Dia mainin alat kelaminnya Bapak. JK langsung teringat dengan suara ngesotan tersebut. Apa jangan-jangan suara itu dihasilkan dari sosok ibunya yang mendatangi rumah? Satu hari sebelum pesta pernikahan, seperti biasa Pak Sumardi dan Ibu Sumi kembali mencari informasi terkait dengan hal-hal yang selama ini ingin diketahuinya. Baik yang berhubungan dengan Bunda Melati, Ngunduh Jiwo ataupun kepada korban-korbannya. Menurutnya masih banyak sekali hal-hal yang belum diketahuinya, salah satunya tentang kematian misterius dari Rahayu. Jika kematian dari Kusumawati bisa dipastikan karena keterkaitan Pak Wikto di kubu Bunda Melati. Namun Ibu Sumi masih mencari-cari akan informasi terkait dengan kematian dari Rahayu yang belum terungkapkan motifnya. Kali ini Pak Sumardi dan Ibu Sumi mengunjungi sebuah kantor desa Wongso. Tujuannya adalah mencari data terkait dengan seorang wanita yang bernama Suryani atau Mbah Sur. Dia ingin tahu apa saja yang dimiliki oleh Mbah Sur. Apakah Mbah Sur benar-benar orang yang sama seperti Pak Wikto? Apakah Mbah Sur memiliki banyak ladang dan sengaja menyembunyikannya dari masyarakat luas? Termasuk juga informasi terkait dengan Mbah Sur selama 1 tahun yang sudah berjalan ini. Pergi dari Saat rumahnya Ibu Sumi pindah dan ke Pak rumah Sumardi ibunya menanyakan Mbah kepada Sosro salah satu orang yang untuk bertugas di sementara kantor waktu. desa Wongso. Ia terkejut dengan Menik dan fakta yang Suis mungkin benar-benar akan terjadi di banyak disebut lapangan. dalam bagian ini. Ternyata Karena Mbah Sur sejak saat memiliki itu beberapa juga hektar mereka tanah diperkenalkan yang untuk pulang lokasinya ke rumahnya berbeda-beda. masing-masing.
Dan yang paling dekat dengan rumahnya adalah di belakang rumahnya sendiri yang penuh dengan hamparan sawah yang menguning dengan padi. Sejak kematian sang istri Waluyo bisa dipastikan jika Basur juga adalah salah seorang yang mengajukan dirinya kepada Bunda Melati perihal pernikahan anaknya dengan Bagus, yang mana itu semua adalah demi kepentingannya. Kali ini Ibu Sumi dan Pak Sumardi telah mengantongi banyak informasi. Ia kemudian bergegas menuju ke rumah Mbah So. Ucap Mbah So selama dalam perjalanan Ibu Sumi masih memikirkan apa yang akan terjadi di esok hari. Bukankah esok hari adalah hari pernikahan? Bukankah bulan pengantin akan tiba di hari itu juga? Namun mengapa tidak ada tanda-tanda akan diadakannya sebuah pernikahan? Apakah yang dikatakan oleh Basur benar terkait dengan acara tertutup yang dilakukan oleh Bunda Melati? Setibanya di rumah Basur, Ibu Sumi dan Pak Sumardi melihat Basur baru saja naik dari ladangnya. Mereka berdua bergegas mendekati Basur dengan nada yang terdengar agak entah mengapa. Basur seperti orang ketakutan. Ia diam-diam kabur untuk menghindari Pak Sumardi dan Ibu Sumi. Dengan lantah gontai Waluyo datang oleh seorang pria yang datangnya bersamaan dengan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Wajahnya tampak Ibu Sumi saat mendapati Ustadz Sumantri yang dan Waluyo duduk di tengah-tengah ibu dan pamannya itu. Ia berkata, menanyakan perihal yang sama. Jelas Ustadz Sumantri. Ada apa kalian semua? Kata Waluyo kepada Mbah Sosro dengan gemetar. Teriak Mbah Sosro hanya tidak seperti biasanya. Mbah Sosro langsung memaki-maki para tamu yang ke kamar Waluyo. Memeriksa dan mengobrak-abrik dan juga Pak Sumardi benar-benar merasa ada yang apa-apa. Selain bau wangi sebentar kemuning yang tak mau tanya sesuatu sumbernya di dalam kamar itu, Ustadz Sumantri Basur pun langsung mulai bau wangi. Ia kemudian meminta kepada yang lainnya untuk masuk ke dalam rumah. Hingga akhirnya ditemukan Basur yang merasa ketakutan pun menghindari kontak mata dengan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Ia memilih untuk menundukkan kepalanya seraya melihat Lik Dirman yang tampak membaui badannya. Aku ingin bertanya terkait Rahayu. Basur mengatakan bahwasanya bukankah Rahayu menjadi tumbal dari kejahatan Bunda Melati. Singkat cerita, malam pun tiba. Jelas Waluyo sudah berada di kamarnya. Ibu Sumi langsung mendekatkan wajahnya ke arah Basur. Yang jelas kali ini Ibu Sumi tidak takut dengan ancaman yang keluar dari mulut kali mengetuk untuk memeriksa keadaan anaknya. Jawab sejujurnya, Mbah. Buat panik apakah kau sengaja menjual jiwa anakmu kepada Bunda Melati untuk dijadikan wadah dari Gendut Manten? Mbah Sosro pergi ke rumah Basur langsung memberitahukan hal ini. Ia dipenuhi ketakutan. Dengan tergopoh-gopoh ia menerobos masuk ke rumah seperti orang yang sedang kedinginan, masih terjaga, bergetar dan tidak tahu harus melakukan apa. Ibu Sumi menyadari reaksi itu adalah reaksi kebenaran. Jika seseorang yang ditugaskan menjawab tidak bisa memberikan alasan yang logis karena tekanan dari pikiran dan juga hati kecilnya. Kata Mbah Sosro dengan sedikit panik. Hanya Ustadz Sumantri pun bangkit dan bergegas memeriksa Waluyo di calon mertuamu tidak bisa menjawabnya. Itu menandakan dia sengaja menjual Rahayu untuk kepentingannya sendiri. Berjalan ke rumah Mbah Sosro yang hanya berjarak beberapa meter saja. Asumsi terkait Rahayu. Setelah sampai mereka pun masuk ke arah Ustadz Sumantri langsung menuju kamar di sana di mana Waluyo berada dan ataupun emosi. Wajah dari Ibu Sumi hanya dipenuhi dengan fakta yang sudah lama disembunyikan. Tanyakan kepada mantan calon mertuamu itu anak muda. Hingga setelah dirasa cukup lama dan tidak ada sambutan dari Waluyo, Lek Dirman pun meminta izin kepada Mbah Sosro untuk membuka pintu itu secara paksa. Di Desa Wongso. Tak jika congkel bukan karena bisnis dengan iblis Melati itu, Lek Dirman yang direspon oleh Mbah Sosro dengan anggukan kepala. Dia mampu membelinya. Lek Dirman segera bergegas mengambil linggis ke rumahnya dan kembali lagi. Beberapa saat kemudian, jika Mbah Sosro untuk mencongkel pintu kamar itu. Dan hingga setelah beberapa menit berusaha akhirnya pintu kamar itu berhasil orang yang dibuka dengan paksa. Mengajukan dirinya sebagai pelaku Sosro dan menjual anaknya bergegas masuk dan menghampiri Waluyo yang tampak berbaring dengan penuh kekhawatiran.
Mbah Sosro menggoyangkan tubuh anaknya itu. Ya, Kangiru ya. Ucap Mbah Sosro dengan wajah yang tampak panik. Namun akhirnya mereka pun bernapas lega ketika mendengar sambutan dari Waloyo yang terbangun. Sementara itu, Bagus sedang mengunjungi rumah Cici. Kali ini Waloyo sedang berduaan di kamar. Matanya. Keduanya sudah dalam keadaan seakan tak terjadi apa-apa. Waloyo kembali memalingkan tubuh dan sepertinya melanjutkan tidurnya. Hingga Mbah Sosro yang sempat sedikit heran pun memutuskan untuk kembali membiarkan anaknya itu kembali melanjutkan tidurnya. Cici adalah orang yang selama ini Sosro dan Lik Dirman keluar dari kamar seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Seakan heran tapi tak bisa menjelaskan semua ini dengan kata-kata. Kita menuju desa Wongso. Ojo terlalu khawatir. Dini ucap Lik Dirman yang kini duduk di ruang tamu bersama Mbah Sosro yang ada di hadapannya. Selang 1 jam kemudian sekira pukul 23.30 yang diberikan oleh calon mertuanya pulang kembali ke rumahnya meninggalkan Mbah Sosro yang juga tampak berjalan masuk menuju kamarnya untuk sengaja tidak merawat wajah dan juga rambutnya. Sebelum memasuki kamarnya sejenak Mbah Sosro menengok ke kamar Waloyo dan terlihat di sana dia baik-baik saja, tertidur seperti orang sewajarnya. Dunia bisa diputar kembali. Sosro menghela napas panjang dan berjalan perlahan masuk ke kamarnya. Dia sudah berganti dengan omongan manis Bagus yang selama ini menjadi orang yang sangat dipercayakan. Suasana rumah nampak sepi dan sudah benar-benar kecewa. Sosro sudah terlelap begitu juga dengan Waloyo. Namun ternyata tidak untuk Lik Dirman yang berada di rumahnya. Beliau masih terjaga memikirkan keadaan harus merelakan orang yang menurutnya sangat mencintainya. Lik Dirman gelisah mengubah api ke kanan dan ke kiri di atas tempat tidurnya. Hingga akhirnya kegelisahan itu membuatnya bangkit dan beranjak. Lik Dirman membuat kopi dan kini ia duduk di ruang tamu sambil menghisap merokoknya. Cermin Dini telah mengumpulkan 3 sisir yang 2 dari ketiganya didapatkan di tempat batin Lik Dirman seraya memandang luar rumahnya dari balik jendela. Maka dia akan melakukan apapun demi membatalkan semua sengaja tertidur di atas kursi oleh orang-orang yang telah memperalat dirinya. Entah mana yang lebih menyakitkan nantinya, yang jelas ia dipatahkan oleh kembali cinta atau dibangunkan terbunuh oleh karena melanggar sesuatu. tulah. Perlahan tatapannya berubah, layaknya menjadi seorang wanita psikopat yang siap suara jentikan suaminya. jari yang mengetuk kaca jendela. Rasa sakit hatinya tidak bisa tergantikan dengan apa dengan mata yang masih sayu saat itu juga. Lik Dirman terbangun memandang lurus ke kaca jendela di mana suara terbesar dalam hidupnya adalah terlalu mempercayai orang yang seolah-olah telah mencintainya dengan tulus. Hatinya padahal hingga ia pun bangkit dan tidak beranjak menuju kamar pernah menyembunyikan. Namun beberapa saat ia berjalan suara itu muncul lagi. Langkah kakinya kini menuju ke ruangan ibunya, Ibu Sri. Dia mendengar itu tentu spontan Lik Dirman menghentikan langkahnya dan tanpa ragu membalikan tubuhnya itu. Dengan cepat Lik Dirman memeriksa jendela itu pada bulan pernikahan. Meregangkan matanya sampai hampir menempel di kaca jendela itu. Ia sama sekali telah matanya menerawang ke arah luar rumahnya. Tak ada apapun selain kegelapan dan temaran lampu jalan di depan pagar rumahnya. Menjadi orang yang durhaka karena tidak mengetahui segala perintah yang dilakukan oleh seraya melepaskan pandangannya berpindah ke arah depan rumah kakaknya menengok yang berada tepat di samping rumahnya di kamar. Dan disinilah ia terkejut karena ketukan itu terdengar lagi dan lebih jelas getaran yang Lik Dirman rasakan di wajahnya. Dengan rasa sakit akan menjadi seorang wanita yang dipenuhi dengan dendam dan sontak pandangannya kembali ke arah sumber suara dan betapa kagetnya ketika sosok wajah berbungkus kain putih kini berada di balik kaca jendelanya. Matanya merah dan mulutnya terbuka. Yang ketika sudah tidak lagi menarik, maka akan diganti oleh pemain lainnya yang terkejut dan terjatuh di lantai ruang tamu dibandingkan dengannya. Dunia itu kejam ya Bu. Kita ini orang biasa, terlahir sebagai keluarga petani yang tidak kaya dan juga tidak miskin. Namun orang-orang yang memiliki tanah terdiam dengan masih terus membuka mulutnya. Seolah-olah menjadi Tuhan dalam merangkak mundur tanpa untuk memperdaya orang-orang seperti berpaling kita. dari sosok itu. Layakkah kita menjadi manusia yang terpinggirkan dengan garis penghinaan seperti ini? Hingga akhirnya sosok pocong di balik jendela itu berhilang dengan sendirinya secara perlahan. Lalu
Tidak berselang lama, dia meneteskan air mata hingga terjatuh tepat di pipi ibunya. Andaikan aku menuruti apa kemauan ibu, maka aku tidak akan membuat ibu semenderita ini. Melati dan sisir terkutuk itu adalah dua benda yang nantinya akan menjadi karma bagi keluarga iblis itu, Bu. Aku siap mengorbankan semuanya untuk mengganti nyawa-nyawa orang yang sudah melayang dengan sia-sia di bulan pengantin sudah ini. Hampir subuh. Lek Dirman yang masih dibayangi sosok itu kini pun mencoba bangkit dan kembali masuk ke kamarnya dan bertindak seolah-olah di dalam tidak akan ia terjadi merenung. apa-apa untuk Ia yang biasanya tak takut bersentuhan dengan hal seperti ini pun seketika nyalinya runtuh dari kamar itu luluh lantak. Baru kali ini ia berhadapan dengan lembut sejelas itu. Ternyata mendengar semua Tangannya apa yang gemetar dikatakan seraya oleh bersikir anaknya. memegang tasbih Hati hingga kecil dan anaknya telah agar terketuk. subuh Kini terdengar. Dini telah menemukan jalan Singkat kehidupannya dan waktu telah sekira pukul mengetahui 5 langkah pagi saat selanjutnya mentari mulai untuk muncul. bisa menyelesaikan permasalahan Buru-buru kompleks Lek yang Dirman sedang bergegas dihadapinya ke rumah saat Mbah ini. Sosro, kakaknya. Kita tinggalkan Gusti Dini yang lagi menyesal atas keputusannya. Kata Lek Kita Dirman menuju kepada ke Mbah rumah Sosro di Mbah depan Suryan. tungku perapian di ruang Kekecewaan Japo. terbesar benar tergambarkan di raut wajah Jawab Ustadz Mbah Sumantri. Sosro singkat. Entah mengapa hatinya begitu terkikis mendengar asumsi dari Ibu Sumi yang sangat sesuai dengan logika terkait dengan harta kekayaan tersembunyi Kata yang Mbah dimiliki Sosro oleh lagi Baso. setelah beberapa saat Aku mereka bahkan curiga dengan terdiam. apa yang sudah terjadi saat Namun ini. belum sempat Lek Ngunduh Dirman jiwa menanggapi. tercipta bukan Suara tanpa teriakan alasan. Waluyo Bisa jadi terdengar dari ada kamarnya penggeraknya. memecah pembicaraan itu. Aku tidak yakin jika hanya Bergegas Bunda mereka Melati saja berdua yang menjadi sosok memeriksanya. utama dalam Dan panggung tampaklah persembahannya. Waluyo yang tengah menggelinjang Adi kesakitan dan di atas Laki tempat Sumi seperti tidurnya. memberikan banyak asumsi yang tidak Nyebut, masuk akal. nyebut. Namun jika Ucap dipikir Lek secara Dirman logika yang memang dalam benar waktu yang adanya. bersamaan juga menyadari Ibu ada Sumi ruam-ruam dan selayaknya lebam orang yang muncul bertugas di tangan dan memandikan kaki jenazah telah Waluyo. mengetahui tanda-tanda Panas, jenazah yang panas, meninggal panas. dengan meninggalkan banyak Rang sekali Waluyo urusan yang di tampak dunianya. kesakitan. Hal Opo ini sing ora menjadikan sakinan. keraguan besar terkait dengan Ucap apa Lek yang sudah Dirman dengan terjadi gugup dan panik. selama Panas, ngunduh Lek. jiwa Panas, ini gatel. diciptakan. Panas, gatel, Lek. Hal yang seharusnya Jawab tidak Waluyo ditemukan seraya dalam mengerang dan kini pencariannya, tampak kini menggaruk-garuk terkuat luka dengan ruam dan sendirinya. lebam itu. Mbah Selama Sosro ini segera kita hanya mengambil kain mencurigai sarung Bunda dan Melati mengipas-kipaskannya. yang notabene sebagai ke tubuh penggerak dari Waluyo. ngunduh jiwa. Akan tetapi kita tidak pernah mencurigai suaminya. Kata Mbah Sosro Sekarang, sambil terus aku mengipaskan ingin kain bertanya kepada sarung Mbah untuk Sur. meringankan rasa Di sakit manakah yang suami dari dialami Bunda oleh Melati? anaknya Basur itu. tiba-tiba terkejut mendapatkan pertanyaan semacam itu. Raut Singkat wajahnya cerita tiba-tiba hari saja itu juga, berubah. Waluyo Manakala dibawa Ibu ke rumah Sumi sakit untuk melemparkan dirawat. pertanyaan yang tidak Dan diduga-duga kabar yang sebelumnya. cukup mencengangkan pun terdengar Suami dari keterangan dari pihak Bunda Melati. medis yang menangani Apakah ketika di Waluyo hari pernikahan Rahayu dia bahwasanya datang? Waluyo Atau memang sepertinya sudah sengaja mengalami disembunyikan oleh Bunda penyiksaan Melati? karena dilihat dari Ibu luka-luka bakar Sumi dan lebam melihat yang dengan terdapat jelas di tubuh keraguan Waluyo. yang tertanam dalam wajah Lantas Baso. siapa yang menyiksanya? Keraguan yang tercipta Kata membuat Mbah Sosro mulutnya dan sulit Lek Dirman mengatakan tampak kejujuran di terbelalak mendengar hadapannya. keterangan dokter itu. Kedua tangan dari Basur Namun juga mereka bergetar tak bisa seperti bicara sedang banyak menenangkan ketika pihak dirinya rumah sakit sendiri bertanya untuk bisa memilih dan apakah memilah Waluyo kalimat yang berada di mengalami kepalanya pengeroyokan, agar penganiayaan jawabannya dan tidak menimbulkan semacamnya. kecurigaan terhadap Hingga pertanyaan hari yang pun berlalu dilontarkan setelah oleh seminggu Ibu Waluyo Sumi. berada di rumah sakit. Mengenai Ia pun itu- mulai stabil dan Mengenai dibawa itu, pulang kembali ke rumah Mbah Ucap Sosro. Ustadz Sumantri yang menunggu jawaban jujur Mengko dari aku mulut arep Basur. bersih neng kuburane Yani Ibu ya, Sumi Mbak. tersenyum. Ucap Dia sudah Waluyo tahu di dalam jawaban perjalanan apa yang mobil ingin dari dikatakan rumah oleh sakit Basur menuju lewat rumahnya. dengan penggambaran wajah dari Basur yang penuh ketakutan. Apakah ada pantangan tertentu terhadap orang yang Jawab sudah terikat Mbah dengan Sosro di perjanjian dalam mobil dari itu. ritual ngunduh jiwa itu sendiri? Hingga kejadian aneh terjadi di perjalanan Tiba-tiba itu. Basur langsung Saat mobil bersujud yang mereka tepat di naiki kaki berhenti Ibu di lampu Sumi. merah, Dia seorang memohon pria kepada tua Ibu Sumi tiba-tiba untuk tidak menghampiri melanjutkan dengan pembongkaran pakaian dari yang ritual lusuh dan ngunduh jiwa compang ini camping. lebih dalam. Entah itu pengemis atau Nyalinya orang gila. benar-benar mencium Yang jelas tatkala pria Ibu tua Sumi itu mulai berhasil menempelkan membongkar secara wajahnya di kaca perlahan mobil yang mereka terkait naiki dengan itu. fakta yang ada di Berkeliling dalam seakan ritual ingin melihat tersebut. siapa dan apa yang Aku ada di mohon, dalam. kau jangan lebih Hingga dalam pria untuk tua turut itu serta sampai di dalam area hal kaca ini. yang dekat dengan Aku di mana tidak Waluyo ingin duduk. hal-hal yang mengerikan Pria akan tua itu terulang terhenti kembali. dan semakin Jelas melihat menerawang Basur kepada Ibu seraya Sumi. menguncupkan kedua Ibu tangannya Sumi yang kemudian mungkin untuk melepaskan kedua memperjelas tangan Basur pandangannya. yang memohon-mohon Dan sembari setelah memegangi melihat kedua Waluyo, kakinya
Pria tua itu tersenyum dan berkata, Kusumi tidak melanjutkan pembongkaran lebih dalam terkait dengan ritual ngunduh jiwa. Ucap pria misterius itu hingga mobil pun kembali melaju karena lampu sudah hijau yang sudah merendah. Waloyo Secara usia hanya Basur menatap jelas kebingungan lebih tua setelah dari melihat Kusumi. itu. Ia Akan sedikit tetapi, menggeser posisi terkait duduknya dengan mendekati kebutuhan Mbah dalam Sosro memilih yang jalan juga hidup, tampak sok. Basur adalah salah satu Namun tak ada orang kata yang terucap sengaja hingga akhirnya menerjunkan mereka diri ke semua dalam sampai sumur di penuh rumah. dengan kerikil tajam. Dengan Dibanding dia hati-hati menjatuhkan diri ke Dirman dalam memapah ranjang Waloyo tidur, yang sebenarnya berisi masih agak bantal-bantal lemah untuk empuk masuk ke yang dalam membuat rumah, tubuhnya menjadi menuntunnya nyaman. hingga masuk ke kamar. Hidupmu tinggal hanya dalam hitungan tahun lagi. Tanahmu yang begitu luas tidak menjamin siksa kuburmu diringankan. Ucap Waloyo yang Aku bisa sepertinya mengatakan mengingat seperti sesuatu ini, hingga Mbah karena Sosro dosamu yang menyusul dari sangatlah belakang besar. pun menunjukkan kamar yang lain. Kau telah menjual Yaitu anakmu kamar sendiri, Mbah Cokro lalu bagian menjadikan ayah masa Waloyo. tuamu penuh dengan Ia gemerlap masuk harta dengan yang perlahan dituntun sejatinya oleh telah Dirman dan menyeretkan Mbah ke Sosro dalam di neraka belakangnya. dunia. Sepasang keris yang terpajang di dinding kamar itu tersenyum seketika mengalihkan kalah pandangan Basur. Mbah Sosro yang Ustadz kini Sumantri terlihat terkejut menghela dengan kalimat nafas panjang yang baru saja dilontarkan oleh Ibu bagaimanakah Sumi. kisah selanjutnya? Menurutnya, Apa perkataan yang itu akan terjadi benar-benar kemudian? telah Ikuti menunjukkan terus jati cerita diri misteri dari bersambung Basur yang sudah berada di Soreng ambang Kolong. penyesalan. Seri selanjutnya. Bagaimanakah Salam kisah Jimadres, selanjutnya? salam Apa satu yang akan misteri. terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Ngunduh Jiwa. Salam Jimadres, salam satu misteri. Au.